beserta wakilnya yang saya hormati, Bapak Komite beserta jajarannya yang saya hormati, Bapak Ibu Guru, karyawan dan karyawati SMP 6 Kebumen yang saya hormati, peserta daring, Bapak Ibu wali peserta didik kelas 8 SMP Negeri 6 yang saya hormati. Pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi siang hari ini kita masih diberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat mengikuti berpartisipasi dalam rapat daring sosialisasi pembelajaran tahun akademik 2021-2022 serta pemaparan program sekolah. Peserta rapat yang saya hormati, sebelumnya kami bacakan dulu acara dari awal sampai akhir. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua sosialisasi pembelajaran tahun akademik 2021-2022 dan pemaparan program sekolah yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Yang ketiga, sambutan Ketua Komite Sekolah. Yang keempat, sesi tanya jawab, dan yang kelima atau terakhir, penutup. Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu peserta rapat yang saya hormati. Yang kedua, sosialisasi pembelajaran tahun akademik 2021-2022 dan pemaparan program sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada beliau Bapak Prayitno SPD MPD, kami persilakan. Sudah ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Yang saya hormati segenap pengurus Komite SMP Negeri 6 Kebumen beserta segenap orang tua wali siswa kelas 8 SMP Negeri 6. Yang saya hormati segenap Bapak Ibu guru maupun staf tata usaha SMP Negeri 6 Kebumen, segenap hadirin wal hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Izinkanlah saya pribadi mengiringi Bapak Ibu untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ilahi Robbi, karena pada kesempatan yang baik ini hari Sabtu 24 Juli 2021 kita bersama-sama insya Allah melaksanakan kegiatan yang ini menjadi kewajiban sekolah bersama timnya, yaitu menyampaikan program-program kegiatan utamanya yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran putra-putri kita, termasuk peningkatan mutu SMP Negeri 6 Kebumen tahun pelajaran 2022. Sholawat salam kita haturkan garibaan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
Semoga Bapak Ibu, orang tua wali, hadirin wal hadirat, anak-anakku, utamanya kelas 8 SMP Negeri 6 Kebumen, senantiasa mendapatkan syafaatnya, utamanya fitini wa dunyana wal akhirah, yang berupa keselamatan, kesehatan, kesuksesan dalam belajar tahun pelajaran ini. Adapun bagi saudara-saudara kita, anak-anakku yang barangkali tidak fit, saya doakan kiranya selamat beristirahat dan bisa fresh, kembali sehat, Allahumma amin, sehingga bisa mengikuti pembelajaran di SMP Negeri 6 Kebumen sebagaimana mestinya. Dan pada gilirannya bisa sukses meraih hasil yang sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini, saya sebagai kepala sekolah setelah bermusyawarah dengan tim dan komite sekolah, pengurus komite yang diketuai oleh Bapak Suweha, kemarin bersepakat untuk menyampaikan sesuai dengan anjuran pemerintah sebagai berikut Bapak Ibu. Untuk program SMP Negeri 6 Kebumen tahun 2022, ini erat kaitannya dengan visi dan misi sekolah. Secara garis besar saya gambarkan demikian. Anak-anak kita Tapi kok tadi nyala? Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf tadi ada kendala teknis. Untuk visi dan misi sekolah, kita dulu sudah pernah berjumpa bahwa yang dimaksud visi adalah cita-cita atau tujuan yang tidak dicapai putra-putri kita bersekolah di SMP Negeri 6 Kebumen. Sebagaimana sekolah-sekolah yang lain, harapan putra-putri kita bersekolah adalah meraih prestasi, baik prestasi akademik, setiap mata pelajaran, ada 11 mata pelajaran dan 1 bimbingan konseling. Harapan kita, anak-anak kita tuntas semua, termasuk prestasi non-akademik Bapak Ibu, sesuai dengan kompetensi, keterampilan masing-masing. Anak-anak kita akan dibina di sekolah kita, baik bidang olahraga, seni budaya, keterampilan, termasuk yang akhir-akhir ini adalah penguasaan iptek, ilmu pengetahuan. Di samping itu, saya berharap anak-anak kita adalah anak-anak yang terseleksi bisa masuk ke SMP Negeri 6. Kemarin alhamdulillah kenaikan kelasnya naik semua. Kelas 7 ke kelas 8, alhamdulillah. Tentu ini atas bimbingan Bapak Ibu ketika di rumah. Anak kita juga harus memiliki budi pekerti yang luhur, akhlak yang karimah, berbakti kepada orang tua, sehingga di sekolah bisa mengembangkan tindakan-tindakan yang positif. Namun demikian, anak-anak kita juga harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang lain yang ada di sekitarnya, baik kepada orang tua, saudara, teman sejawat, sesama siswa maupun Bapak Ibu guru. Nah, tujuan ini bisa dicapai melalui misi sekolah. Langkah-langkah yang dilakukan oleh sekolah yaitu melaksanakan kegiatan akademik dan non-akademik untuk meraih cita-cita atau visi itu. Lah ada pertanyaan Pak Prajit, sekarang ini kan musim pandemi. Apakah kegiatan pembelajaran bisa berjalan? Sesuai dengan kebijakan pemerintah,
ketika pandemi COVID-19 tidak menghalangi pelaksanaan pembelajaran. Pembelajaran dilakukan secara daring. Ada yang menyebut dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh, pembelajaran online, ya, karena menggunakan perangkat online seperti HP, laptop, komputer, ya, tablet, itu. Tapi yang paling tidak HP, handphone. Gitu. Pembelajaran ini daring sesuai dengan anjuran demikian. Untuk mengatasi kendala-kendala itu, kadang-kadang siswa kurang marem, kurang mantep kalau tidak ketemu dengan guru. Oke. Kok tidak jelas, Pak? HP, ya kalau pakai Zoom atau meeting nanti banyak menyedot kuota. Oleh karena itu saya menyarankan kalau mau dipasang kuota ya kuota belajar, ya, jangan yang lain. Walaupun nanti kelemahannya tidak bisa mengakses game, gitu kan, nggak apa-apa. Tapi lebih murah, lebih efisien. Gitu. Kita juga membuka layanan konsultasi untuk mengatasi kendala-kendala, poin 2 itu. Karena mohon diizinkan. Kalau memang tidak diizinkan, kami tidak memaksa. Ya. Sehingga di sekolah kami meminta setiap guru harus siap melayani putra-putri terbaik kita, kelas 8. Apalagi baru semangat-semangatnya, baru naik kelas. Ya. Tugasnya apa, kesulitannya apa, jangan dibiarkan mengalami kesulitan, dibimbing sampai bisa. Ini kalau memang terkendala HP, kami menyediakan lab TIK, itu ada 3 ruang lab, itu masing-masing lab ada 30 komputer. Ya. Silakan nanti di situ kalau ingin belajar daring, kalau memang di rumah terkendala kuota dan sinyal. Ya. Kalau memang ewoh ketemu dengan Bapak Ibu guru karena masih anak-anak, nanti saya minta wali kelas, guru mapel atau guru bimbingan konseling itu, ya, untuk berkunjung, alamatnya mana. Ini ada ini ya, di Argopeni sampai sekarang belum hadir meminjam buku perpus kan ini. Anak-anak saya pinjami buku perpus sehingga tidak perlu membeli buku lagi. Ya. Sebelas itu. Argopeni belum ini. Saya minta walinya tolong berkunjung ke rumahnya, ambilkan bukunya sekalian diantar. Barangkali siswanya ewo-ewo gitu. Ya, itu untuk mengatasi masalah. Ada masalah apa kok? Selanjutnya Bapak Ibu, dalam era pembelajaran daring, orang tua, wali siswa itu memiliki tugas bersama dengan guru, dengan pihak sekolah, yaitu harus mendampingi putra-putri kita. Kalau memang ada kesulitan, tolong komunikasikan dengan guru, bisa melalui Japri, atau ya bolehlah kalau memang sehat, tolong dengan protokol kesehatan boleh ke sekolah, kami siap ya, jam kerja. Anak-anak harus dimotivasi, didorong yang baik, ya, jangan ditakut-takuti, jangan dipersulit, tolong dipenuhi keperluan siswanya itu. Ya, kalau memang jam sekolah jam 7 sampai jam 10 itu daring. Tolong untuk HP-nya diaturkan ke putra-putri kita dulu sehingga bisa belajar. Ya. Penuhi kuotanya, kalau memang sinyalnya sulit ya nanti datang ke sekolah. Selepas jam 10 jangan terlalu gasik ini. Ini jam 7 sudah rawuh ke sekolah itu katanya menyerahkan tugas nanti setelah daring ya, supaya tidak mengganggu pembelajaran. HP kuota kadang-kadang bersama-sama. Kuota belajar yang harganya lebih murah untuk pelajar. Ini sedang diperjuangkan oleh tim operator supaya setiap peserta didik nanti mendapatkan bantuan kuota dari Kementerian Pendidikan dan diberikan akun pembelajaran. Sehingga bisa memperlancar. Untuk kelas 8, alhamdulillah sudah, dan kelas 9. Untuk kelas 7 yang belum ini, karena baru masuk. Buku pelajaran memang difasilitasi oleh sekolah, itu cukup Bapak Ibu. Ya. Kalau memang bingung, baca saja itu.
Ya kadang-kadang kalau melihat materi melalui HP atau laptop atau tablet kan kadang-kadang sinarnya lama-lama matanya ya lelah itu. Ya. Lalu kita harus menjaga protokol kesehatan, utamanya ketika berkunjung atau keluar rumah. Harus memakai masker, menjaga jarak. Oleh karena itu, di setiap depan kelas sudah kami sediakan keran, wastafel, dan air mengalir beserta sabun cair. Saya minta ketika di sekolah wajib hukumnya anak-anak itu dicek suhunya, harus mencuci tangan untuk tidak memaparkan hal yang tidak baik ya, tetap sehat. Setiap ada masalah, poin yang kelima, mohon putra-putri harus berkomunikasi dengan guru mata pelajaran, Bapak Ibu wali kelas, guru bimbingan konseling. Nah, ini sekarang zamannya bagus ini. Anak-anak sudah banyak yang japri kepala sekolahnya. Ya karena saya mengajar PKN di kelas 7, penjas di kelas 9. Ya itu. Saya terbuka kesulitan anak harus disolusi, dicarikan ya sesuai dengan kemampuan masing-masing sehingga tidak ada anak yang mengalami kesulitan belajar. Itu harapan kami ya, ini kewajiban orang tua. Walaupun di dalam praktek kenyataannya Bapak Ibu sudah paham dan maklum ketika di kelas 7 ya, tadi memang ada program daring itu ya. Itu ternyata kadang-kadang HP ada, kuota ada, tapi sinyalnya yang naik turun ini. Utamanya di daerah-daerah atas ya itu. Ya ini mohon maaf ini kalau ini ya tolong komunikasikan supaya tidak ketinggalan tugas. Ya. Lalu yang kedua, jangan sampai kalau ditugasi mapel tertentu ditunda kan besok bisa. Ya. Akhirnya kalau tugasnya numpuk lama-lama nanti Bapak Ibu gurunya nanti terdorong untuk memanggil ini yang teman yang lain satu kelas 32 itu kebanyakan mayoritas mengumpulkan tugas tapi yang 5 anak kok sama sekali padahal yang lain sudah sampai 5 tugas. Saya sudah mengendalikan diri kepada Bapak Ibu guru. Setiap kali tatap muka daring tugasnya tidak usah banyak-banyak. Cukup 2 atau 3 soal yang kira-kira loh ini ya. Anak itu senang, tertarik, bisa mengerjakan dan di buku paket itu ada yang dipinjami dari perpus itu. Jadi jangan sampai ada kesan kok waduh tugasnya banyak ketika daring ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini tentu kadang-kadang yang namanya anak yang satu dengan yang lain tidak sama ya. Ada yang sering kontak ke kepala sekolah, guru mapel ya. Itu mesti anak-anak yang pinter dan sangat rajin itu ya. Rata-rata nilainya bagus-bagus itu. Di atas 80 gitu. Tapi yang tidak kontak ini yang saya kadang-kadang agak kasihan lah ini ya. Ya pokoknya ada yang pemberani, ada yang peduli, tapi ada yang pemalu. Ini yang pemalu yang kadang-kadang setiap 3 bulan. Ini sudah Juli, Agustus, September nanti ada nilai tengah semester atau PTS, penilaian tengah. Itu orang tuanya akan saya lapori ya secara tertulis itu. Lalu ada yang kurang motivasi. Yang kurang motivasi Bapak Ibu jumlahnya tidak banyak tapi ada karena bagaimana ya mau curhat di rumah ternyata Bapak Ibunya ya karena mencari nafkah ada di Provinsi Banten misalnya, ada yang di Jawa Timur, nah, di sini dengan Mbak Putri lah itu sudah sepuh lah ya. Ya itu kalau nanti sering curhat ke sekolah insya Allah dicarikan solusi. Tapi kalau ini kan wah ini kasihan ini ya. Sudah sepuh, kakek neneknya harus disuruh membimbing cucunya ini. Itu kemarin itu tetapi kita berprasangka baik. Yang semacam itu tolong dibantu oleh Bapak Ibu guru, wali kelas dan BK. Ya, jangan ditakut-takuti ya. Kadang-kadang memang Bapak Ibu guru itu mengingatkan itu bukan karena tidak sayang. Saking sayangnya ingin putra-putri kelas 8 itu berhasil ya. Oleh karena itu diingatkan terus-menerus. Oleh karena itu jangan cepat berputus asa ya.
Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya untuk mencapai proses pembelajaran peserta didik sesuai dengan visi dan misi sekolah itu tadi diperlukan pembiayaan Bapak Ibu. Nah, disinilah hadir pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ini kadang-kadang ada orang bertanya, ya tahun kemarin saja gratis Pak, daring Pak. Saya oleh tim dan komite didesak Pak Prayit di awal tahun pelajaran memang harus disampaikan kebutuhan sekolah. Ya. Sumber dana pembiayaan sekolah itu ada dari pemerintah pusat Bapak Ibu, bantuan operasional sekolah. Ya. Termasuk putra-putri yang memang perlu dibantu ya biasanya mendapat itu KIP, Kartu Indonesia Pinter. Ya. Lalu program keluarga harapan. Kemarin banyak yang meminta surat keterangan, memang tugasnya sekolah. Sebab nanti kalau tidak ada surat keterangan, nanti saya khawatir bantuannya tidak disampaikan ke orang tua atau anak. Itu dari pemerintah pusat untuk bantuan operasional sekolah, termasuk membeli buku-buku literasi ya, yang kemarin dipinjamkan, sehingga satu anak satu buku itu. Lalu untuk kegiatan penilaian sehingga tidak perlu membayar lagi, kan selama ini ketika tes Bapak Ibu tidak kami minta biaya karena sudah dibantu oleh pemerintah. Oke. Dari pemerintah kabupaten itu ada dana rutin untuk membayar daya seperti listrik, langganan air, ya itu. Lalu ada lagi partisipasi masyarakat atau komite. Karena kemarin kami menyadari Bapak Ibu, ini pandemi memang secara ekonomi terpengaruh, kesulitan, ya. Sehingga apa yang perlu dibiayai yang belum tercover di poin 1 maupun 2, itu kalau guru-guru yang PNS itu dibayar oleh pemerintah pusat Bapak Ibu. Ya, sesuai peraturan pemerintah, tapi yang masih GTT PTT ini yang 20 ini masih kewajiban sekolah. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Ya, saya bersama Bapak Ibu sekalian, orang tua wali. Ya. Kemarin kami punya sisa-sisa yang tahun lalu, ya. Itu sehingga kami tidak ngaturi. Lah ini jangan-jangan bertanya ini mungkin tahun kedua di kelas 8 juga gratis ya. Ya, saya sudah berkoordinasi. Kalau memang meminta sumbangan itu sifatnya sukarela. Sukarela sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jangan sesuai dengan kondisi yang normal. Kondisi normal sudah ya 1.200.000 Bapak Ibu. Tapi ini pandemi, saya menyampaikan tolong jangan memberatkan masyarakat dan tidak harus sekarang ya, karena jangka waktunya kan sampai tahun depan ini. Namun demikian ya paling tidak lah ya teman-teman yang GTT PTT mereka bekerja ya mendapatkan insentif gitu. Itu memang belum dialokasikan Bapak Ibu itu. Lalu untuk yang kelas 7 kemarin memang ada kesepakatan gitu untuk memberikan sumbangan gitu. Ini yang kelas 8 lah sudah 2 tahun ya. Andaikan disamakan dengan kelas 7 kemarin tim mengatakan untuk apa Pak programnya? Satu, anak-anak kita nanti akan melaksanakan kegiatan AKM Bapak Ibu. AKM adalah asesmen kompetensi minimal. Karena untuk SMP sekarang sudah tidak ada lagi ujian nasional. Adanya adalah ujian satuan pendidikan atau ujian sekolah. Ya. Ini memang perlu penguatan jaringan server internet kita dan pemeliharaan komputer-komputer yang sudah mulai rusak. Yang totalnya ada 100 unit ya. Beberapa ya mohon nanti untuk di servis lah. Lalu yang lain, Bapak Ibu yang saya hormati, sudah disurvei oleh tim kecil, sarpras sekolah maupun komite SMP Negeri 6. Ini memang berdirinya SMP Negeri 6 itu mulai tahun 1985 sampai sekarang, Bapak. Kira-kira sudah berapa tahun itu? Sudah ada ya 30 tahun. Ya, memang kayu-kayu yang dulu itu
sebagian masih ada yang baik, tapi karena termakan usia ini dikeluhkan oleh peserta didik ketika musim penghujan. Saya khawatir kelasnya banyak yang bocor, airnya mengenai meja kursi anak-anak, sehingga nanti ini mumpung kemarau katanya komite. Ya, itu atap kelas, utamanya adalah kelas 8. Dan untuk rumah jalan yang menghubungkan antar musola, antar kelas, ke perpustakaan, ke akses ke ruang guru, itu juga kanopinya sudah rusak. Itu. Sehingga nanti ketika musim penghujan ini sebelumnya perlu direnovasi Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, memang diperlukan namanya sumbangan sukarela tanpa tekanan. Ya mohon untuk menyumbang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sukarela tidak dipaksakan. Ya kalau memang Sabtu itu terlalu berat, ya harapannya kemarin tim menyepakati berharap programnya adalah meminta ya kalau dibuat rata-rata 2 tahun diminta untuk 800.000 katanya. Itu 1 tahun 400.000. Kalau dibandingkan sekolah yang lain ya insya Allah Bapak Ibu tidak begitu berat. Ya. Namun demikian kami tidak menutup kemungkinan. Tidak berat bagi yang satu, bagi yang kondisinya tidak memungkinkan. Oleh karena itu ya tolong kami bersama tim diberitahu saya segini Pak mampunya ya, monggo saja itu nanti dalam itu ya. Nanti ada forum tanya jawab, mohon untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga nanti yang tidak bisa mohon ada keterbukaan kalau memang pekewuh atau sungkan di forum itu karena ini di forum umum itu pesertanya sudah ratusan ya. Nanti saya rawuh saja ke sekolah enggak apa-apa sambil minta surat keterangan. Boleh Bapak Ibu. Okay. Insya Allah kami bersama tim akan memahami kondisi Bapak Ibu apalagi ini pandemi COVID. Okay. Ini semua demi anak-anak kita nih. Nanti untuk yang kelas 9 biasanya ada ujian sekolah karena kita kelas 8 enggak ada. Penyelesaian dokumen kelulusan dan perpisahan ya. Kita untuk kelas 8 itu sajalah. Okay. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa mendapatkan dukungan. Saya berharap putra-putri kita menjalankan pembelajaran daring lancar. Kalau memang ada kendala, mohon untuk dikomunikasikan. Baik dengan kepala sekolah, Bapak Ibu guru, staf tata usaha, guru bimbingan konseling, maupun dengan komite sekolah, sehingga anak-anak kita saya berharap tidak ada yang tinggal kelas, itu target saya. Apalagi ini pandemi, kasihan. Saya berharap seperti kemarin anak-anak kita naik, sehingga bangga, walaupun ini daring, mereka bisa belajar. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekhilafan-kekhilafan. Selamat bertugas, selamat mendampingi putra-putri, anak-anakku selamat belajar. Semoga kalian menjadi anak yang berprestasi, berbudi pekerti yang luhur, berbakti pada orang tua, dan memiliki kepedulian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada Bapak Dr. Andes Haji Zamzam Dwi Haryanto selaku pembawa acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, beliau Bapak Prayitno SPTMPD yang telah memaparkan program sekolah sekaligus sosialisasi pembelajaran untuk tahun akademik 2021-2022. Bapak Ibu peserta daring yang saya hormati, acara yang ketiga yaitu sambutan komite sekolah kepada beliau Bapak Suweha kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 6 yang kami hormati, beserta Dewan Guru dan Wakil Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu Wali Siswa SMP Negeri 6 kelas 8 yang kami hormati pula. Tadi Bapak Kepala Sekolah telah menyampaikan program-program sekolah SMP Negeri 6 2021-2022. Juga kemarin Bapak Kepala Sekolah beserta Dewan Guru telah merapatkan dengan komite di mana untuk tahun 2021-2022 ini banyak kegiatan atau banyak yang harus diperbaiki, dan itu tidak bisa dibiayai dari bantuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Sehingga akhirnya kami menyepakati atas nama komite menyepakati apa yang diusulkan oleh pihak sekolah, sehingga ke depan kegiatan pembelajaran tidak banyak gangguannya. Antara lain kalau di musim hujan, guru mau masuk ruang sekolah di mana perjalanannya mengalami kehujanan, ya kalau yang bawa payung, kalau yang tidak bawa payung, akhirnya terhenti, tidak bisa menyampaikan atau tidak bisa mengisi pelajaran di kelas 8. Sehingga hal itu perlu diadakan perbaikan agar supaya tidak jadi kendala. Di samping itu pula juga masih ada ruangan yang harus diperbaiki atau direnovasi, yaitu untuk plafon perpus, agar supaya buku-bukunya nanti tidak banyak yang basah pada waktu hujan, sehingga ini perlu juga untuk diperbaikinya. Untuk itu, dari jumlah kegiatan tersebut dibagikan jumlah besarannya itu 200 juta untuk kanopi dan Ethernet purpose, juga server, dibagi 250 siswa, sehingga per siswanya nanti dikenakan biaya sebesar Rp800.000, dan itu bisa diangsur sampai 3 kali angsuran. Adapun caranya yaitu untuk angsuran pertama 400, dan kedua 200, dan ketiga 200. Sehingga ke depan nanti itu bisa terlalu berat bagi wali siswa untuk pembayaran angsuran. Juga ke depannya itu untuk kegiatan pembelajaran tidak terlalu banyak gangguan, sehingga siswa dan siswi SMP siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri 6 Kebumen itu akan selalu tidak begitu masuk kelas, melihat ruangannya sudah tidak karu-karuan. Di perjalanannya untuk guru memasuki ruang kelas 8 tidak di situ kalau di musim hujan tidak kehujanan, sehingga tepat waktulah nanti kegiatan pembelajaran tersebut. Untuk itu saya mengharapkan
kepada wali siswa agar supaya Bapak Ibu wali siswa itu dalam pembayarannya tidak diperlambat. Artinya kapan waktu sudah harus bayar ya segera mohon untuk bisa dibayarkan. Sebab ini musim hanya tinggal beberapa bulan lagi, ini sudah memasuki musim penghujan. Sehingga pada saat terang seperti kemarau ini itu bisa segera bisa mengerjakannya, renovasi ruangan-ruangan yang banyak yang rusak. Demikian dari kami atas nama Komite. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ketua Komite Sekolah, beliau Bapak Sueha, yang telah memberikan sambutannya. Bapak Ibu peserta rapat kedua yang saya hormati, acara yang keempat yaitu sesi tanya jawab. Kami bagi dalam 2 sesi dan 1 sesi nanti 3 atau 2 orang. Monggo silakan, barangkali ada yang menyampaikan unek-unek ataupun yang lain, kami persilakan. Kami ulangi lagi, yang keempat acaranya adalah sesi tanya jawab. Kami bagi dalam 2 termin, 1 termin 2 atau 3 orang. Monggo barangkali ada Bapak Ibu wali peserta didik yang akan menyampaikan atau menulis informasi, kritik, saran atau yang lain. Monggo. Ada yang mau menyampaikan, ada sekilas info dari Bapak Slamet Mujiono, MPC. Dipersilakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu wali siswa yang ada di rumah yang bergabung di dalam rapat ini, ada yang tertidur, mudah-mudahan dengan suara saya melek kembali. Yang pertama, Bapak Ibu, selamat putra-putri Bapak Ibu telah mengarungi selama 1 tahun yang lalu dan sudah berhasil naik kelas. Seperti apa nilainya, Bapak Ibu untuk dapat mencermati bahwa pembelajaran daring selama ini memang dikeluhkan oleh banyak peserta, oleh orang tua, bahkan survei kami, hampir 80 anak, 80% siswa inginnya belajar di sekolah. Tetapi karena aturan tidak memperbolehkan, sampai hari ini masih ada pembelajarannya masih di rumah dan beberapa ke sekolah itu dalam rangka memenuhi tugas. Mudah-mudahan tidak lama lagi pembelajaran di sekolah diperbolehkan, dan kami senang dan kami sudah siapkan semuanya sehingga Bapak Ibu tidak repot untuk menyiapkan alat, pulsa, dan pengawasan siswa yang di rumah kadang-kadang tidak bisa diatasi, bahkan PR-nya numpuk sampai berkali-kali sehingga di akhir tahun PR-nya tidak bisa terpenuhi. Bapak Ibu, tadi disampaikan oleh komite bahwa ada beberapa yang memang perlu disampaikan sesuai dengan rapat
sekolah dengan komite bahwa sekolah akan selalu memperbaiki fasilitas pelayanan untuk para siswa dan memperbaiki posisi serta wajah sekolah yang semakin lama semakin tua. Tadi utamanya adalah perpustakaan itu adalah sarana pelayanan siswa. Yang kedua adalah server untuk dapat mengunggah semua program melalui jaringan pembelajaran. Kalau Bapak Ibu dalam tahun ini dapat melaksanakan keputusan yang disampaikan oleh komite, mudah-mudahan semua fasilitas dapat untuk meningkatkan semua layanan yang diberikan sekolah kepada putri Bapak Ibu. Sudah disampaikan, hal ini adalah dalam rangka mensukseskan pelayanan sekolah terhadap peserta didik. Jadi yang disepakati tadi oleh komite adalah angka 800 itu bentuknya sukarela Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya rezeki lebih, monggo dengan melebihkan diikhlaskan sumbangannya. Kalau tidak ya minimal yang tadi disebutkan oleh komite agar semua program dapat dijalankan sesuai dengan rencana. Dan keseluruhan itu Bapak Ibu tadi disebutkan oleh komite dapat dibayarkan selama 3 bulan, Agustus, September, dan Oktober. 400 atas kesadaran dan keikhlasan Bapak Ibu dalam rangka sumbangan sukarela yang diberikan kepada sekolah, jauh sebelumnya kami mengucapkan terima kasih. Oleh karenanya, Bapak Ibu, demi untuk melancar kegiatan sekolah, Bapak Ibu tetap untuk menjaga keterlibatan anak sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan oleh sekolah agar para siswa selalu mengikuti program dan perintah Bapak Ibu guru menyelesaikan tugas. Jika tidak menjadi utang tugas yang banyak sekali seperti tahun lalu dan itu menjadikan kerepotan putra-putri Bapak Ibu. Sejak awal ini kami peringatkan untuk Bapak Ibu dan segala putranya untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Itu saja. Saya memberikan tambahan, mungkin ada yang mau menyampaikan, boleh melalui chat atau menulis pertanyaan atau menghidupkan mic-nya untuk memberikan suara kepada kami. Kalau tidak, nanti segera ditutup, kita akan rapat kembali dengan kelas 3 setelah ini. Mau kami persilakan. Usul, Pak. Angkat tangan tidak ada. Bu Asna Fadilah mungkin mau menyampaikan. Kayaknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau usul nih Pak. Kalau bisa itu cicilannya 4 kali 200. Usul mawon niki. Suwun. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengusulkan asurannya 4 kali tidak masalah bagi ibu yang menghendaki, tapi kami memberikan target kalau bisa ya 3 kali. Kalau penjenengan mau 4 kali bersama tadi ya tidak masalah. Atas kesepakatan ibu siapa namanya tadi ya mau tidak masalah. Tapi kita merencanakan mudah-mudahan sampai perapotan yang pertama nanti sudah selesai. Itu maksudnya. Oke. Sehari 4 kali tidak masalah. Tidak masalah itu ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Yang lain Bapak Ibu. Permisi, saya boleh tanya enggak? Wiwi Alfiatun. Iya, kan anak saya 2 di SMP Negeri 6. Dapat kontingen enggak itu kira-kira? Ya, Bapak Ibu, nggak usah disampaikan di sini yang anaknya 2, Bapak Ibu itu kan minimal, ya. Bapak Ibu boleh harusnya 2 kali ya, ya jenengan 1,5 kali lah. Itu ya Bu.
kan anaknya dua men syukurannya akeh. Nanti dikomunikasikan di sekolah saja ya Bu ya. Itu saja Ibu. Terima kasih. Iya. Oke, sudah sarapan Ibu. Yang lain Bapak Ibu, satu lagi, setelah itu kita akan mengundang kelas 3. Sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan atas niat baik dan atas ibadah amal yang Bapak Ibu berikan kepada sekolah dan untuk meningkatkan derajat putra-putri Bapak Ibu semua, Allah memberikan pahala yang seluas-luasnya dan rezeki yang melimpah untuk Bapak Ibu. Bu Redmi Note 2, ini nama HP-nya ini. Bu Redmi Note 2, silakan. Vivo, mau enggak? Boten Pak. Boten Pak, setuju mawon niku nek. Oh iya. Dan 200. Ya. Oke Ibu, sip, enggak masalah, 4 kali, 2 kali juga boleh, sekali juga boleh, enggak masalah. Oke Bu, sukses untuk Ibu. Bu Vivo 1904, Bu Vivo 1904, angkat tangan tadi sama putrinya yang cantik, siapa itu di kursi merah? Tidak Bu? Oh malu umpetan Bu Vivo. Oke, saya semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semua dan menyiapkan hari yang terbaik di hadapan kita semua, anak-anak kita semua dan sekolah, dan sukses, selamat, terhindar dari segala penyakit dan pandemi yang menjadi isu yang mengagetkan kita semua. Mudah-mudahan Allah berkenan memberikan jalan yang terbaik untuk kita semua. Akhirnya segala salah, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.